Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan materi ketoacidosis in diabetes mellitus akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dan teman kelompok saya. Yang pertama itu ada Syahrul Ramadan dengan saya sendiri. Selanjutnya ada Anissa Sabit Akdami Wardoyo. Selanjutnya ada Hasna Rahma Fawazi. Ada Kanza Adindal Salsabila. Dan yang terakhir ada Cindy Aulia Wulandari. Baik, yang pertama itu tentang pengertian DKA. DKA adalah singkatan dari diabetic ketoacidosis yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ketoacidosis diabetik. DKA adalah komplikasi serius yang dapat terjadi pada individu dengan diabetes mellitus, terutama pada mereka yang menderita diabetes tipe 1. DKA terjadi ketika tubuh mengalami defisiensi insulin yang cukup parah, sehingga tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Akibatnya, tubuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi alternatif, menghasilkan keton sebagai produk sampingan. Jika kadar keton dalam tubuh terlalu tinggi, maka akan menyebabkan keton darah menjadi asam, mengganggu keseimbangan asam basa dalam tubuh. Gejala DKA meliputi haus berlebihan, buang air kecil yang banyak, kelelahan, penurunan badan yang tidak jelaskan, mual, muntah, perut kembung, bau nafas yang tidak sedap, dan perubahan kesadaran hingga koma jika tidak ditangani dengan segera. Selanjutnya, apakah DM itu? DM adalah diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia, yang disebabkan karena menurutnya jumlah insulin dari pankreas. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik makrovaskular maupun mikrovaskular. Penyakit diabetes mellitus dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang dimana merupakan penyakit yang terbilang cukup serius jika tidak secepatnya diberikan penanganan sehingga mampu meningkatkan penyakit hipertensi dan infak jantung. Diabetes memiliki dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas. Kemudian diabetes tipe 2 yang mana disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makanan berlebihan, kurang makan, olahraga, dan stres, serta penuaan. Hubungan diabetes mellitus dengan metabolisme protein. Pasien dengan insulin dependent diabetes berada dalam keadaan katabolik tanpa penggantian insulin. Mekanisme efek anti-katabolik insulin telah diselidiki dalam studi genetik pelacak seluruh tubuh dan regional. Studi seluruh tubuh telah menunjukkan bahwa ada peningkatan pemecahan protein dan sintesis protein selama kekurangan insulin. Karena besarnya peningkatan pemecahan protein lebih besar daripada besarnya peningkatan sintesis protein, ada kehilangan protein bersih selama deprivasi insulin. Studi regional menunjukkan bahwa penggantian insulin menghambat pemecahan sintesis protein dalam jaringan splanchnic, tetapi hanya menghambat pemecahan protein pada otot tangkal. Karena peningkatan sintesis protein dalam jaringan splanchnic lebih besar daripada peningkatan pemecahan protein, kekurangan insulin menghasilkan pertambahan bersih protein di tempat tidur splanchnic. Hubungan lipolisis dengan lipid. Lipolisis adalah proses metabolisme di mana triacylglycerol terurai melalui hidrolisis menjadi molekul penyusunnya, gliserol dan asam lemak bebas. Penyimpanan lemak dalam tubuh dilakukan melalui TGA adiposa dan digunakan untuk panas, energi, dan insulasi. Tubuh menggunakan simpanan lemak sebagai sumber energi utamanya selama
kelaparan, menghemat protein. Secara keseluruhan, lemak secara kuantitatif merupakan bahan bakar terpenting dalam tubuh, dan lamanya waktu seseorang dapat bertahan hidup tanpa makanan bergantung terutama pada jumlah lemak yang disimpan dalam jaringan adiposa. Dengan demikian, lipolisis sangat penting dalam keadaan metabolisme puasa ketika kadar glukosa darah menurun. Namun, itu juga terjadi di bawah kondisi non-stimulasi atau basal. Proses lipolisis terjadi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan. Selama periode puasa, penurunan asupan makanan atau selama latihan intens, hormon seperti epinefrin dan norepinefrin dilepaskan ke dalam darah. Hormon-hormon ini mengaktifkan enzim lipase yang bertanggung jawab untuk mencegah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang dihasilkan selama lipolisis kemudian dapat digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Mereka dapat dikirim ke mitokondria dalam sel, di mana mereka akan mengalami oksidasi lebih lanjut untuk menghasilkan ATP. Bentuk energi yang digunakan oleh tubuh. Secara keseluruhan, lipolisis dan lipid saling terkait dalam konteks metabolisme lemak. Selanjutnya yaitu hubungan hiperglikemia dengan metabolisme karbohidrat. Gangguan metabolisme karbohidrat mengakibatkan terjadinya hiperglikemi, yaitu peningkatan kadar glukosa darah dari kadar normalnya. Di hiperglikemia ini terjadi karena adanya defisiensi sekresi insulin, resistensi, atau gabungan keduanya, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan sintesis glukosa endogen melalui proses gluconeogenesis, penurunan glikolisis, penurunan sintesis glikogen, dan peningkatan katabolisme glikogen. Next. Jadi ketika seseorang itu mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti mungkin nasi, kentang, itu sistem pencernaan itu akan memecah sebagian karbohidrat tersebut menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan masuk ke dalam darah dan meningkatkan kadar gula darah. Pada penderita diabetes, metabolisme glukosa ini menjadi terganggu karena glukosa yang di dalam darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena insulinnya berkurang atau sel resisten terhadap insulin, sehingga jumlah glukosa di dalam darah itu meningkat karena tidak bisa masuk ke dalam sel. Dan hiperglikemia ini disebabkan tubuh kurang insulin. Diketahui juga insulin itu kan sebagai hormon yang berperan penting untuk mengatur keseimbangan glukosa darah dalam sirkulasi darah. Jadi kalau insulinnya kurang, ya maka akan terjadi ketidakseimbangan antara transportasi gula ke dalam darah dengan produksi insulin oleh pankreas yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Jadi dapat disimpulkan, kalau kita makan karbohidrat terus dicerna di dalam tubuh, kan akan menjadi glukosa. Nah, glukosa ini tuh dia masuk ke dalam darah, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel karena insulinnya kurang. Nah, kalau insulinnya kurang, itu akan terjadi hiperglikemia. Dan hiperglikemia ini merupakan tanda dari diabetes mellitus. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.